pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang disarankan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan, terdapat usul mengenai sistem negara yang dipergunakan, antara lain federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensial. Bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan Oktober 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR DPR melakukan tugas legislatif. Dengan demikian, KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. Kemudian KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berhasil mendorong pemerintah, yaitu Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hatta mengeluarkan maklumat presiden pada tanggal 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 mengenai pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahannya. 1950 sampai 1999 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. NI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR atau parlemen. Dalam waktu 5 tahun, pada tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam 4 kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal yang duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asad, Insinyur Juanda, dan Prof. Dr. Sumitro Dodo Hadikusumo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap bahwa peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada Parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden. Presiden menunjuk Sartono, yaitu Ketua PNI, menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari, yaitu pada tanggal 28 Maret sampai 18 April 1951. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Jojo Kukarto dari Partai PNI, Sukiman Wijosanjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwirjo.